Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan merenungkan satu perenungan firman Tuhan dengan tema yaitu upah memberita Injil. Perenungan firman Tuhan kita terambil atau didasari dari 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pasal 9 ayat 1 sampai 3, di situ Paulus memberikan satu jawaban terhadap kritik tentang pelayanan Rasul Paulus. Yang mana Bapak Ibu, jemaat Korintus menganggap rendah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus berkenaan dengan bagaimana Rasul Paulus menghidupi kehidupannya. Dia harus melakukan pekerjaan kasar, membuat tenda untuk menghidupi kehidupannya. Dan Rasul Paulus juga menolak pemberian yang diberikan oleh jemaat Korintus. Mengapa bisa demikian? Bapak Ibu, Rasul Paulus menjelaskan memang bahwasanya setiap pemberita Injil, pelayan Tuhan berhak memperoleh sesuatu dari apa yang dikerjakan. Tetapi Rasul Paulus tidak mau memberatkan jemaat Korintus. Dan dia menjelaskan kembali, dia memberikan pemahaman bahwa dia berkata upahnya adalah ketika dia memberitakan Injil tanpa upah. Mengapa hal ini bisa terjadi demikian? Saya yakin Bapak Ibu, Rasul Paulus memahami anugerah Tuhan begitu mendalam. Dia memperhatikan, dia merenungkan bagaimana manusia yang berdosa, manusia yang harus binasa, memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Yang mana Bapak Ibu, ketika manusia berdosa yang harusnya dihukum, memperoleh hak istimewa, menjadi kawan sekerja Allah. Bahkan juga Bapak Ibu, menjadi orang yang dipercaya untuk memberitakan Injil. Ini menjadi satu teladan spirit yang luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana seorang pelayan Tuhan menyadari anugerah Tuhan. Sejauh mana Bapak Ibu kita menyadari, kita memahami anugerahnya dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi mempermasalahkan upah, mempermasalahkan sesuatu yang akan kita dapatkan. Ketika kita menyadari begitu besar anugerah Tuhan dan kita dijadikan orang kepercayaannya, melayani Dia, maka kita tidak lagi hitung-hitungan terhadap Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sebagai pelayan, kita sebagai pemberita Injil, kita tidak pusing memikirkan upah, tetapi kita boleh memahami bagaimana Allah menyelamatkan dan kita menjadi orang yang dapat dipercaya untuk memberitakan Injil. Mari beritakan Injil melalui cara hidupmu, melalui perkataan, melalui pemikiran. Biarlah Injil yang benar menguasai hidup kita, dan kita dapat dikatakan sebagai surat Kristus yang terbuka, yang mana Kristus dapat terwujud dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan gerejawi kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Mari menjadi pemberita-pemberita Injil yang mengalami Injil itu sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian.